Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu ini, tentunya dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i. Yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang bayanu kasrati turqil khair, keterangan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-24, Ar-Rabi'ul wal Ishrun, hadis yang ke-24 pada bab ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha kepada seorang hamba an yakulal aklata, ketika hamba tersebut memakan sebuah makanan, fayahmidahu 'alaiha, kemudian hamba tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah makan satu suap atau mungkin dua suap, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka orang tersebut benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aw yashraba syarbata fayahmidahu 'alaiha, atau dia meminum sebuah minuman kemudian dia memuji Allah, maka Allah ridho kepada orang tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama adalah al-hasu ala syukrillah azza wa jalla ala sa'ati fadlihi wa kathrati ni'amihi. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas luasnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa makan dan bisa minum. Kita bayangkan kalau kita misalnya dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan perut kita keroncongan, dalam keadaan kita kelaparan, maka kita tidak mendapatkan kenikmatan tersebut.
Akan tetapi tatkala kita bisa makan dan bisa minum, sungguh ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita bersyukur kepadanya. Wa anna syukra tariqun najati wal qabul, dan bahwasanya syukur itu jalan kesuksesan dan jalan diterimanya amalan, sebuah amalan, ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Apa itu kemenangan? Yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho dari zat yang maha kuasa, yang perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini sangat mudah sekali kita sebenarnya kalau ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Setelah makan dan setelah minum kita mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah kalau kita ucapkan dengan ikhlas, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung. Bahkan ridho Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat itu melebihi dari surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Keridhaan itu adalah sesuatu yang paling didambakan oleh seorang hamba. Kelak pada hari kiamat, ketika penduduk surga memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ditanya, apakah masih kurang nikmat-nikmat? Kata mereka, tidak ada yang kurang, semuanya dipenuhi. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwasanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah meridhoi mereka, ya, telah meridhoi mereka. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, penduduk surga, maka telah mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu ridho dari Allah Azza wa Jalla. Li'annahu subhanahu wahdah alladhi yastahiqul hamda 'alan ni'mati, karena hanya Allah saja yang berhak untuk mendapatkan pujian dari hambanya atas segala nikmat-nikmatnya. Faedah yang lain yang dapat diambil dari hadis ini adalah isbatu sifatir ridho lillahi ta'ala, lillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis ini menetapkan tentang sifat ridho. Jadi ridho itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka surga dengan ridho itu masih tinggi mana? Masih mulia mana? Masih mulia ar-ridho, ya. Kalau kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah kenikmatan. Tapi kenikmatan itu belum sempurna tatkala seseorang belum mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya ar-ridho itu sifatun min sifatillah, adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sama dengan keridhaan manusia? Keridhaan itu kalau kita terjemahkan kan seperti apa itu? Kerelaan, ya. Apakah kalau kita ridho, misalnya orang tua ridho kepada anaknya untuk menuntut ilmu, ridho kepada anaknya untuk bersafar, ridho kepada anaknya untuk menjadi pegawai ini dan pegawai itu, apakah sama ridhonya Allah dengan ridhonya manusia? Jawabannya adalah tidak sama, ya. Tapi kata ridho itu bisa melekat pada manusia dan juga bisa melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa membagaimanakan, tanpa menanyakan bagaimana sifat ridhonya Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan sebagian orang yang mereka itu dalam rangka untuk membersihkan nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengimani sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum Mu'attilah, kaum yang membatalkan atau kaum yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Ini pendapatnya orang-orang Mu'attilah, ya, orang-orang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada bahkan sebagian yang menetapkan sifat Allah dan menghilangkan selain sifat-sifat yang telah ditentukan, seperti orang-orang Asy'ariyah menetapkan sebagian dan mentakwil atau menghilangkan sebagian. Apa alasan di antara orang-orang tersebut? Alasannya dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah memiliki ridho, berarti Allah sama dengan manusia, dan ini tidak layak. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Alim, memiliki sifat Maha mengetahui, berarti nanti kita samakan Allah dengan manusia. Lebih baik ditiadakan saja. Maka ini salah, ini keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang sangat banyak sekali. Maka apakah akan kita tiadakan? Jawabannya adalah tidak. Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah itu, dan itu tentunya sesuai dengan kelayakan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-25 dari bab ini. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga sudah pernah lewat di bab-bab sebelumnya. Qala, beliau mengatakan, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ala kulli muslimin shadaqah, setiap muslim itu hendaknya bersedekah. Qala ara'aita illam yajid. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana pendapat Anda kalau misalnya tidak ada yang disedekahkan? Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka dia bekerja, kemudian hasil pekerjaan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, setelah itu dia bersedekah. Bagaimana kalau nggak bisa bersedekah? Ya bekerja. Nah, dari hasil pekerjaannya tersebut disedekahkan walaupun sedikit, walaupun tidak banyak. Ara'aita illam yastati, bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah apabila orang tersebut tidak mampu? Qala, kata beliau, yu'inu dal hajah al malhub, hendaknya dia bantu orang yang membutuhkan. Membantu orang yang membutuhkan. Mungkin membutuhkan tenaga, kita bantu. Mungkin membutuhkan pikiran, solusi ketika dia menghadapi masalah yang ruwet, yang rumit, tidak ada yang diajak bicara, kemudian kita memberikan solusi, maka ini juga merupakan bentuk sedekah. Qala ara'aita illam yastati', bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah misalnya tidak mampu, bekerja enggak mampu, kemudian sedekah juga tidak mampu, menolong orang yang membutuhkan dengan pikirannya tidak mampu. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair, maka hendaknya dia perintahkan untuk kebaikan dan cegah dari kemungkaran. Ya, perintahkan orang untuk melakukan kebaikan, kemudian cegah seseorang apabila dia mau melakukan kemungkaran. Qala ara'aita in lam yaf'al, bagaimana wahai Rasulullah kalau misalnya orang tersebut juga tidak mampu, tidak bisa? Qala, kata beliau, yumsiku 'anis syarri fa innaha shadaqatun, maka hendaknya dia tahan dirinya dari keburukan, maka itu namanya juga sedekah. Jadi sedekah, ya, apabila kita perhatikan hadis-hadis tentang sedekah, di antara perbedaan sedekah dengan infak,
Kalau sedekah itu berhubungan dengan uang, tidak hanya berhubungan dengan harta, namanya sedekah. Makanya sedekah itu bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga, bisa dengan ucapan yang baik, itu bisa sedekah. Tapi kalau infak itu kaitannya biasanya dengan harta. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa yang baik-baik dari kalian. Allah di ayat ini tidak menggunakan kata sedekah, tapi menggunakan kata apa? Infak, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dari hasil-hasil yang baik dari pekerjaan kalian. Setelah bekerja mendapatkan hasil yang baik, maka itu yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sana ada kaidah, semua orang sebenarnya bisa sedekah, tetapi belum tentu semua orang bisa berinfak. Karena infak itu biasanya menggunakan harta, uang, kekayaan dan lain sebagainya. Adapun sedekah, ya, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan seseorang itu bisa sedekah, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ini adalah merupakan sedekah. Mengangkatkan beban orang lain yang keberatan menaikkan ke kendaraannya, ini juga merupakan sedekah dan lain sebagainya. Muttafaqun alaihi, hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini telah lewat penjelasannya. Dan kita berpindah ke bab berikutnya, bab yang ke-14. Bab ke-14 adalah al-iqtisad fit ta'ah. Al-iqtisad fit ta'ah. Al-iqtisad itu maksudnya adalah sederhana. Sederhana di dalam ketaatan, tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Tidak gulu, tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Ini namanya al-iqtisad. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini adalah umat pertengahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan, agar apa? Agar menjadi saksi bagi manusia. Jadi agama Islam jauh dari sifat hulu, berlebih-lebihan, tetapi juga jauh dari sifat al-ifrat atau meremehkan. Keterangannya, yan bagi at-tawassut fi ada'il ibadat tarwihan ala nafsi wa daf'an lis-sa'amah. Selayaknya seseorang itu tatkala menunaikan ibadah itu tarwih, ada jedanya, ada istirahatnya, tidak monoton terus menerus. Kenapa? Alan daf'an lis-sa'amah, agar dia tidak jenuh. Ya, kalau kita itu ibadah terus menerus, itu akan jenuh. Makanya di dalam agama Islam itu ibadah sangat banyak sekali. Diterangkan di bab sebelumnya, bab ke-13, apa itu? Kasratu bayani turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kenapa kok jalan kebaikan itu sangat banyak? Agar diantara tujuannya agar kita tidak jenuh. Coba misalnya syariat kita itu hanya sholat saja, misalnya syariat kita itu hanya puasa saja, misalnya syariat kita itu hanya majelis ilmu saja, majelis taklim saja, maka kita akan jenuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar kemampuan seseorang, ya. Makanya termasuk dalam masalah menghadiri majelis ilmu, ada di sana sebagian orang itu kalau menghadiri majelis ilmu itu terus menerus, itu malah jenuh dia. Kemudian di sela-sela seminggu 2 kali, sepekan 3 kali, tidak lebih dari itu. Untuk apa? Agar dia tidak jenuh. Anak Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla, wa man kana fitratuhu ila sunnatin faqad ihtada, atau kama qala. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Ketika masa semangat sholatnya semuanya dikerjakan,
Sholat mulai sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat malam, ya, sholat tahiyatul masjid, semuanya dikerjakan. Itu ketika dalam keadaan semangat. Tapi terkadang seseorang kondisinya lemah imannya, sehingga dia jenuh melakukan sholat-sholat tersebut. Apa yang terjadi? Akhirnya dia tinggalkan sholat-sholat sunnah tersebut. Ada orang yang dia itu semangat sekali menghadiri kajian di berbagai macam majelis ilmu, dan ini bagus. Tapi ingat, suatu saat terkadang seseorang itu memiliki titik jenuh. Memiliki titik jenuh. Nah, kalau pada titik jenuhnya tersebut dia arahkan kepada hal-hal yang mungkar, maka dia akan tersesat. Sebaliknya, kalau dalam titik jenuh tersebut diarahkan dalam perkara-perkara yang baik, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Ya, ada dan banyak sebagian orang yang telah mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah, kemudian dia beribadah, ya, saking semangatnya ibadahnya dipol-polkan, ya, dikuat-kuatkan. Nah, dia tidak sadar suatu saat dia akan menemui yang namanya titik jenuh, atau yang namanya fatrah. Itu masa masa jenuh, masa dia itu berhenti dari melaksanakan ibadah, dan ini sangat bahaya. Maka di dalam Islam sudah diatur apa itu ketika beramal adalah tengah-tengah. Ketika memiliki semangat juga tengah-tengah, jangan terlalu tinggi. Nanti semangatnya terlalu tinggi tanpa kontrol, bahaya, akan menemui suatu kejenuhan. Fa innal insana idza tanatta'a in qata'at bihi nafsuhu fi asna'it thariq. Karena manusia itu apabila dia itu jenuh, maka akan terputus amalannya di tengah-tengah. Belum sampai finish dia sudah putus. Qabla an yablugha ma'manah, sebelum sampai tujuan. Wa idza takasala lam yasil ila maq'adihi wa fatahu muradu. Sebaliknya pula, apabila seseorang itu malas, itu juga tidak akan sampai tujuan. Kita ini ibadah, berbuat, tujuannya apa? Terakhir, finishnya apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, itu finishnya. Jadi kita ini capek-capek puasa, capek-capek sholat, capek-capek majelis ilmu, majelis taklim, capek-capek mencari ilmu. Finishnya apa? Finishnya agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalannya terlalu ngoyo, maksudnya ngoyo tanpa arahan, ya, ngoyo tanpa arah, tanpa panduan, maka dia akan berhenti. Ibarat orang itu memiliki tenaga untuk mencapai garis finish, kemudian belum sampai garis finish di pol nih, melayu ini tebayanter nih. Nah, ketika hampir sampai garis finish, malah dia apa? Lemah, ya, lemah sehingga tidak sampai ke tujuan. Atau sebaliknya, gak gelem melayu-melayu, gak mau jalan-jalan, kelulur, ya, kemudian tidur di situ, makanya gak sampai ke finishnya. Oleh sebab itu umat Islam, orang Islam itu sifatnya tengah-tengah, ya, berjalan, kadang berlari, kadang berjalan, kadang berlari. Maka kita akan sampai tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul umuri ar-rifqu alladhi yusiluka muradaka wa yahunu 'alaika bulughu maqsadika. Maka perkara yang paling baik adalah perkara yang tengah-tengah. Enggak usah terlalu ngegas, juga sebaliknya jangan terlalu pelan. Rahimahullah Syekhul Islam Al-Qail, semoga Allah merahmati Syekhul Islam, ketika beliau mengatakan dinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah itu adalah agama pertengahan antara berlebih-lebihan dan antara meremehkan dalam segala urusan, dalam segala masalah, dalam masalah akidah, ya,
Kalau orang itu berlebih-lebihan itu bahaya. Termasuk pula meremehkan juga bahaya. Dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah, kalau berlebih-lebihan tidak baik. Demikian pula ketika meremehkan. Dalam masalah apa? Berhubungan dengan teman, dengan kawan. Kalau berlebih-lebihan, terlalu akrab juga tidak baik. Terlalu jauh juga tidak baik. Maka tengah-tengah. Sama juga dengan kita dalam kita misalnya membina rumah tangga, ya, yaitu mengambil sikap yang pertengahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Toha, dalam surat Toha ayat 1 dan 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami menurunkan Al-Qur'an bukan kalian itu agar kalian itu berat, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, memberikan kewajiban kita ibadah bukan untuk perkara-perkara yang berat. Tidak. Karena agama Islam ini mudah. Enggak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu kita itu yang sulit. Tetapi secara umum syariat Islam itu mudah. Anda bisa bayangkan sendiri, sholat, ya, 5 waktu sehari semalam itu kalau di total tidak ada 1 jam. Baca Al-Quran, membaca 1 juz misalnya, itu tidak ada 1 jam. Sholat sunat yang lainnya itu kan sebenarnya apa? Sunnah. Yang wajib hanya apa? Sholat 5 waktu. Yang lain sifatnya sunnah. Sholat malam, sholat duha, ya. Itu adalah amalan-amalan pendukung atau amalan-amalan yang menjadikan tambahan. Adapun yang wajib-wajib itu sangat mudah sekali. Orang diwajibkan zakat, ketika memiliki harta, ketika sudah sampai nisabnya. Kalau belum sampai nisabnya belum zakat. Kemudian orang diperintahkan untuk puasa juga sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada di sana halangan-halangan, maka ada udurnya. Jadi agama Islam itu sangat mudah. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk memberatkan, tapi untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Anzalallahu subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Karim ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam raf'anil haraj. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulnya untuk apa? Raf'anil haraj, untuk mengangkat perkara yang berat. Ya. Bukan perkara yang susah. Anil ummati wad'an lil asari wal aglal allati kanat 'alal umamis sabiqah. Al-Qur'an turun kepada manusia untuk mengangkat perkara-perkara yang memberatkan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, umat-umat jahiliyah. Coba kalau orang-orang jahiliyah itu terikat dengan aturan-aturan jahiliyah, betapa beratnya. Kalau menikah harus bulan-bulan tertentu, ya, dibatasi. Menikah itu bolehnya hanya bulan, misalnya bulan besar sama bulan apa? Syawal. Nek menikah di bulan Muharram gak boleh, haram. Kalau menikah di bulan Syawal gak boleh. Kenapa? Nanti keluarganya tidak bahagia. Sebentar lagi akan cerai. Terbelenggu, mau menikah saja sudah kebelet gak boleh. Kemudian kalau dia lahirnya Jumat Kliwon, ketemu calon jodohnya Jumat pagi gak oleh. Jumat Kliwon harus Jumat Kliwon, terbelenggu dia. Bangun rumah juga seperti itu. Rumah seperti ini, jalan di depan, ya, harusnya menghadapnya ke sana. Karena dia memiliki keyakinan jahiliyah, gak oleh awakmu lahirnya ketelu, anak ketelu gak oleh omahe madhep ngidul, kudu madhep ngetan. Ya, terbelenggu. Wong enaknya menghadap ke sana, harus menghadap ke sana. Mengadakan acara pernikahan, ya, tidak boleh melakukan hari Sabtu dan hari Ahad. Kenapa? Itu hari sial bagimu.
Nah, padahal hari Sabtu, hari Akad itu kan hari orang berlibur, ya. Orang berlibur, banyak yang mengunjungi. Tapi harimu harus hari Senin, hari Selasa, terbelenggu dia. Ya. Jadi ajaran-ajaran jahiliyah itu malah membelenggu orang itu sendiri, tidak bebas. Ya. Dan ini dibahas di kitab Tauhid yang menerangkan bagaimana indahnya agama Islam. Al-Quran diturunkan untuk menjadi solusi bagi manusia. Jangan terikat dengan belenggu-belenggu jahiliyah. Falidzalika kana hadzal Qur'an syifaan lis-sudur wa nurun lil basair. Maka Al-Qur'an itu adalah obat bagi jiwa manusia. Kalau orang itu memiliki keyakinan jahiliyah itu berat. Mau kemana-mana apa? Repot. Mau keluar mendengar burung gagak nggak jadi keluar. Mau keluar ada tikus mati nggak jadi keluar. Mau keluar ada cecak jatuh di kepalanya nggak jadi keluar. Terbelenggu oleh jahiliyah. Tapi Al-Quran menerangkan bahwasanya tidak ada yang mendatangkan madarat dan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia yakin keluar bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Maka dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan kesempitan rezeki, kesulitan dalam hidupnya. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan diberikan baginya jalan keluar. Kuncinya adalah dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang yang bertauhid, orang yang mengimani Al-Quran dan mempraktekkan isi Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Famanittaba hudahu naja fid darain. Barang siapa yang mengikuti petunjuknya yaitu Al-Quran, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Masalah apa saja yang kita hadapi di dunia ini, terlebih di akhirat, kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesai, akan berhasil, akan sukses. Kita menghadapi masalah apa saja, problema apa saja, kembalikan kepada hukum Allah Al-Quran dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah masalah itu akan selesai, selamat dunia dan akhirat. Wa man a'rada anhu kana minal halikin. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran maka dia akan menjadi orang-orang binasa. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran karena Allah tahu apa yang cocok bagi manusia. Maka tidak ada aturan yang paling benar, yang paling akurat, yang paling bermanfaat bagi manusia kecuali apa? Al-Quran. Secara secara detail, secara rinci ataupun secara umum, Al-Quran akan memberikan solusi-solusi yang ada pada manusia, problematika yang ada pada manusia. Wa qala ta'ala, Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Coba antum lihat agama selain agama Islam. Ya, agama selain agama Islam, betapa sulitnya, betapa ruwetnya. Ada di sana agama yang ketika orang itu meninggal dunia harus menyiapkan berbagai macam alat-alat untuk membakar. Ya, dengan biaya yang sangat banyak, dengan biaya yang sangat besar. Ada di sana selain agama Islam
ketika mau menikah harus melewati berbagai macam acara-acara, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam amalan-amalan yang sulit dan terkadang memberatkan. Ada di sana selain agama Islam, ketika melakukan kesalahan harus melakukan yang namanya tebus dosa, ya, harus menyerahkan berapa juta, harus menyerahkan berapa ratus ribu. Sementara agama Islam sangat mudah sekali. Coba kalau kita mau sholat, apa modalnya? Cukup menutup aurat suci, kemudian bersuci, sholat selesai. Kalau kita mau menikah, yang penting calon laki-laki dan perempuan saling ridho, kemudian ada walinya si perempuan tersebut, kemudian ada maharnya, kemudian dilangsungkan akad nikah, selesai, ya. Kalau seseorang itu meninggal dunia, cukup dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, dikuburkan, selesai. Betapa mudahnya agama Islam, tidak menyulitkan. Maka ini kebenaran janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan kesulitan. Nah, jadi kalau kita itu mau menikah, jenengan mau menikah, mengadakan acara pernikahan segampang. Yang sulit itu apa? Yang sulit itu adalah apa namanya, obor, sekitarnya itulah, ya. Bawaan-bawaannya itu yang kesulitan, yang menjadikan sulit. Tetapi kalau kembali kepada syariat Islam itu sangat mudah. Yu'akidullahu subhanahu li ibadihi annahu yuridu bihimul yusra wa la yuridu bihimul usra. Allah pengen manusia itu dalam keadaan mudah, bukan dalam kesulitan. Falaqad rafa anhum al-jurhu wa lam yukallifhum illa ma yutiquna. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dari manusia itu al-haraj, kesulitan, dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita enggak punya harta yang banyak, enggak wajib untuk haji. Enggak wajib untuk haji. Kita tidak punya duit, enggak wajib untuk infak, enggak wajib nyumbang karena kita tidak punya uang. Kita tidak mampu menikah, ya berpuasa terlebih dahulu, jangan dipaksakan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Allah tidak membebani seorang pun kecuali dengan kemampuannya. Wala yuhasibu illa bima ya'malun. Allah tidak menghisab kecuali dari apa yang mereka kerjakan. Yang baru bisikan-bisikan hati misalnya untuk melakukan kejahatan, itu tidak dianggap sebuah dosa. Kadang muncul pada diri kita bisikan-bisikan untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kemaksiatan, ya. Maka ini tidak dianggap dosa sebelum kita mengerjakannya. Bukankah ini sebuah kemudahan? Walidzalika ba'asa rasulahu bi khairil adyan al-hanifiyah as-samhah. Oleh sebab itu Allah mengutus Rasulnya membawa agama ini adalah agama yang mudah, agama yang gampang, tidak menyulitkan sedikit pun, ya. Sehingga kalau kita ini menemui syariat kita kok ada kesulitan, coba tanyakan kepada ustadznya, kepada kiainya, ya. Kalau misalnya dzikir harus begini, ya, harus begitu, harus sampai geleng-geleng kepalanya, harus sampai muter-muter itu, harus sampai loncat-loncat. Coba tanyakan, ada enggak dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan ada sebagian kelompok harus bersedekah sekian persen, zakatnya harus berapa persen, dikasihkan kepada amirnya, dikasihkan kepada pimpinannya. Coba tanyakan dalilnya ada apa tidak di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena umat Islam ini sudah jelas aturannya, undang-undangnya sudah jelas. Apa itu? Al-Quran, kemudian diturunkan melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan atasan-atasan, bukan pemimpin-pemimpin, bukan. Kita mentaati atasan kita, mentaati ustadz kita, mentaati kiai kita, mentaati guru kita, itu apabila landasannya ada Al-Qur'annya dan hadis-hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita tidak tersesat. Makanya sebagian orang yang dimasukkan, dijebloskan kelak di neraka, ya, Allah mengatakan tentang mereka, wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dulu mentaati, ya, kubara'ana, mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila. Ternyata mereka menyesatkan kami, ya, ternyata mereka menyesatkan kami. Kenapa mereka menyesatkan? Karena tidak membawa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam itu ukurannya sudah jelas. Kebenaran di dalam Islam itu ukurannya sudah jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis-hadis yang berbicara tentang al-iqtisad fit ta'ah. Hadis-hadis yang berbicara tentang sederhana dalam ketaatan. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa inda imra'atun. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan di sisi Aisyah itu ada seorang wanita. Qala, maka Rasulullah mengatakan, man hadi, siapa ini? Yaitu siapa wanita ini? Qalat, kata Aisyah, hadi fulanah tadkuru min salatiha. Ini adalah seorang wanita yang dia itu senantiasa sholatnya, senantiasa melakukan sholat terus, gak ada istirahatnya. Qala, kata Rasulullah, mah alaikum bima tutikun, hentikan, ya, kerjakan sesuai yang kalian mampu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Maka demi Allah, ya, maka demi Allah, Allah itu tidak bosan sampai kalian sendiri bosan, tapi sampai kalian sendiri apa? Bosan. Istilahnya itu apa? Gak usah ngoyo, ya, tidak usah ngoyo, sesuai dengan kemampuan. Sholat malam misalnya, ya, sholat malam misalnya, berapa paling sedikit sholat malam? 2 rakaat, ya. Kalau bisa 11 rakaat itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak mampu, ya 2 rakaat ditutup dengan witir. Witir 3 kali. Kalau tidak mampu 1 kali, ya. Kalau kemampuannya hanya sedemikian. Tapi kalau dia mampu, maka lebih baik, lebih bagus. Tapi jangan sampai ngoyo, ya, jangan sampai ngoyo. Kalau dia bisa melakukan yang banyak, sholat malam misalnya 20 rakaat, dan itu muncul dari hati yang ikhlas, yang tulus, maka ini tidak apa-apa. Tetapi kalau dia sholat malam itu hanya dipaksa, ya, hanya dipaksa, maka suatu saat dia akan bosan, akan jenuh melakukan sholat malam, yang akhirnya apa? Akan ditinggalkan. Puasa demikian, puasa sunnah misalnya, kalau dia mampunya Senin Kemis, ya sudah, Senin Kemis itu saja dilanggengkan, dirutinkan, itu sudah bagus. Senin Kemis gak bisa dinyang, Senin tok, ya gak apa-apa. Atau Kemis saja juga tidak apa-apa, ya. Jangan ngoyo, pengen puasa, aku pengen puasa Daud, ya. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka.
ternyata baru berjalan 2 minggu sudah leyeh, sudah kesel, sudah capek, akhirnya nggak puasa sama sekali. Nah, ini kenapa? Karena dia sampai kepada titik yang namanya titik kejenuhan. Dan kalau orang itu sudah jenuh akan ditinggalkan. Wa kana akabud dini ilahi madama sahibu alaihi. Dan sesuatu yang disukai di dalam agama ini adalah amalan yang sifatnya kontinu atau langgeng, sedikit tapi kontinu, sederhana tapi kontinu. Nah, ini yang disukai di dalam agama kita. Muttafaqun alaih, hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini di antaranya adalah al-iksaru fil ibadah fawqa ma yutiqul jasad yu'addilal malal wal futur. Ya. Berbanyak-banyakan di dalam ibadah yang di atas kemampuan dari jasadnya, dari badannya, itu akan membawa kepada kefuturan. Jadi dia beribadah tetapi ibadahnya tersebut di luar kemampuan jasadnya, maka orang seperti ini nanti suatu saat akan apa? Akan futur, ya, akan berhenti dari ibadah tersebut. Dan ini banyak, ya. Ketika seseorang itu ngoyo, tetapi ngoyonya tidak didasarkan dengan ilmu, maka suatu saat dia akan futur, akan berhenti dari ibadah itu sendiri, ya. Maka tengah-tengah di dalam beribadah. Faedah yang lain, tawfiyatun nafsi haqqu minal mubahat fihi ajrun wa sawab idza kana al-qasdu at-taqwa 'alal amal shalih wa ibadatillah. Bahwasanya jiwa itu memiliki hak, badan itu memiliki hak. Badan kita, jiwa kita, badan kita, mata kita, telinga kita, hati kita memiliki hak. Apa di antara haknya? Di antara haknya adalah istirahat. Ya. Di antara haknya adalah apa? Istirahat. Ya. Kalau badan kita, jiwa kita tidak diistirahatkan, maka jiwa kita akan jenuh, badan kita akan capek. Kalau jenuh, capek akan ditinggalkan. Sebaliknya, kalau jiwa itu diberikan haknya, badan diberikan haknya, maka ketika kita memberikan hak, itu merupakan sebuah ibadah. Kita tidur, apabila niatnya tidur itu untuk istirahat agar biar bisa sholat malam, agar bisa sholat witir, maka akan mendapatkan ibadah, ya, pahala ibadah. Tidur kita mendapatkan pahala ibadah. Apabila kita makan, ketika kita makan niatnya agar kita kuat ketika sholat, maka itu juga merupakan ibadah. Makan kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita memberikan hak-hak setiap sesuatu yang memiliki hak, hakikatnya kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya hadis yang kedua yang berkaitan dengan bab ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, jaa salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini mungkin sering kita dengar, ya. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga bertanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang bagaimana ibadahnya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika dikabarkan tentang ibadahnya Nabi, maka mereka merasa seolah-olah ibadah kita itu sedikit, seolah-olah ibadah kami sedikit.
dikabarkan ibadahnya Nabi Muhammad begini dan begitu, mereka merasa, oh berarti ibadah kita ini sangat sedikit sekali. Ya, di antaranya Nabi disebutkan bahwasanya Nabi itu kalau sholat malam itu luar biasa sampai bengkak kakinya. Maka mereka merasa bahwasanya ibadah mereka sangat sedikit. Wa qalu, mereka mengatakan, aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ini dari ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, di mana beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, wa ma ta'akhkhara, yang telah lalu juga diampuni. Kalau Nabi saja yang dosanya yang lalu yang akan datang sudah diampuni, maka bagaimana dengan kita? Tentu kita harus lebih banyak lagi ibadahnya. Qala akaduhum, maka salah satu dari mereka mengatakan, amma ana fa usalli lail abadan, maka salah satu mengatakan, adapun aku, maka aku akan sholat malam selamanya. Maksudnya apa? Sepanjang malam aku akan sholat, mulai dari ba'da isya sampai subuh arak sholat terus, gak tidur gitu. Wa qalal akhar, yang lain mengatakan, wa ana asumud dahra wala uftir, aku akan puasa terus dan tidak akan pernah berbuka, bendino poso, setiap hari puasa ya. Wa qalal akhar, yang satunya mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan, aku tidak akan menikah, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Pengen hidup seperti gaya hidup rohbaniyah atau gaya hidup kependetaan ya. Aku pengen fokus ibadah, nggak mau diganggu wanita, nggak mau diganggu pekerjaan seperti pendeta yang ada di kuil-kuil mereka. Faja'a ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW datang kepada mereka dan mengatakan, antumul ladzina qultum kata wa kata, apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, tidakkah kalian tahu bahwasanya aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa? Nabi menegur mereka, aku iki wong sing paling takut, sing paling wedik sama Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakin asumu wa uftir, akan tetapi aku puasa dan aku juga berpuasa, aku juga berbuka, aku kadang puasa, kadang berbuka. Wa usalli wa arqud, aku sholat dan aku tidur, kadang sholat kadang tidur ya. Tidak semua malam digunakan untuk sholat, tapi kadang juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita, bahkan Nabi istrinya sampai 9 ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang berpaling dari sunnahku, dari ajaranku, maka bukanlah termasuk golonganku ya. Ini ancamannya, bukanlah termasuk di atas sunnahku. Muttafaqun alaih, hadis sahih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, faedah apa yang dapat diambil dari hadis yang mulia ini? Di antara yang pertama, iktisadu fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh atau ngoyo tapi di atas bid'ah, di atas perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. 3 orang tadi ingin melakukan perkara yang bid'ah. Apa itu? Satunya pengen sholat terus, satunya pengen puasa terus, satunya pengen tidak menikahi wanita, perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh atau ngoyo tetapi dalam perkara yang bid'ah. Oleh karena itu Abu Al-Ahwas pernah mengatakan ya salam nam ala sunnah khairun min antakuma ala bid'ah ya. Wahai salam,
engkau tidur di atas sunnah itu lebih baik daripada sholat tetapi di atas kebid'ahan. Ya, sholat di atas kebid'ahan. Sehingga di sana ada asar, ada seorang yang sebelum sholat subuh itu sholatnya berkali-kali diulang. Ya, sholat sunnah qobliyah subuh diperbanyak dia. Kemudian Ibnu Mas'ud menegur, sholat sunnah qobliyah itu ya sunnahnya hanya 2 kali saja, jangan banyak-banyak. Kemudian orang tersebut mengatakan, anu adzabu, apakah kami akan diadab dengan sholat kami, dengan sholat kita? Ataukah apakah aku akan diadab dengan sholatku? Masa sholat kok mau diadab? Kata Ibnu Mas'ud, kata beliau, Allah tidak mengadab atas sholatmu, tetapi Allah akan mengadab. Kenapa? Karena kamu menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sholatnya yang menjadikan dosa, tapi perbuatanmu, penyelisihanmu terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lain yang dapat diambil dari hadis ini, hirsu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala istiyadi minal ibadati wa ta'ati. Hadis ini menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi Muhammad, bagaimana semangatnya para sahabat Nabi untuk senantiasa berusaha mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Yang dicontohkan diikuti, yang tidak dicontohkan tidak diikuti. Berusaha dengan semaksimal mungkin. Apa yang dilakukan oleh Nabi berusaha diikuti, yang tidak dilakukan oleh Nabi maka tidak diikuti. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud pernah juga mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikutilah Nabi Muhammad SAW dan jangan wala tabtadi'u, jangan membuat perkara-perkara yang baru. Faqad kufitum, karena kalian itu sudah dicukupi. Nabi Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah menjadi sunnah bagi manusia, sunnah bagi kaum muslimin, teladan bagi kaum muslimin. Sehingga tidak usah membuat mencari agama atau mencari ibadah-ibadah yang kalian sudah dicukupi. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara yang baru di dalam agama adalah merupakan kesesatan. Ya, adalah merupakan apa? Kesesatan. Ketika itu tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, agama ini adalah agama yang mudah. Agama ini adalah agama yang ringan, pertengahan. Dan seandainya kita, hidup kita dari bangun tidur sampai tidur kembali mengikuti contoh dari yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, niscaya kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang baru. Sudah cukup bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara zikir yang benar, bagaimana cara membaca Al-Quran, sudah cukup. Tidak usah membuat acara-acara yang baru atau ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Salim bin Al-Hilali beliau mengatakan, hadal hadis aslun fi ibtalil bid'ah walau kana qasda aliyah hasanan. Hadis ini merupakan dasar yang kuat, pokok yang kuat untuk menolak perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah, walaupun pelakunya menginginkan kebaikan. Ya, orang yang melakukan perkara yang baru itu tujuannya adalah baik, tapi ternyata tidak semua kebaikan, tujuan baik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang baik, jalannya juga harus baik, jalurnya harus baik, yaitu jalur yang pernah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa diambil. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.